sampai di lokasi teman-teman. Ternyata lokasinya nggak jauh dari rumahnya di Pandi di Gresik masih. Dari base camp Mende Reptil kita bareng teman-teman kebanyakan tim hunting kalau kata Dika. Mas Ndi ngizinin dulu buat kita masuk arealnya di bawah sana teman-teman. Nah ini areal yang sakral. Kenapa? Karena di sekitar sini itu ada beberapa makam waliullah. Makam yang pertama Sunan itu Sunan Giri ya, di atas Sunan sini. Giri. Terus di bawah itu ada keramat. Ada satu makam. Tapi memang dikeramatkan. Ya udahlah, tapi banyak ularnya. Banyak banget, Pak. Wih, ini pengolahan apa nih? Bro, ini PDAM. Oh, PDAM. Dari telaga tadi? Bukan. Telaga apa tadi namanya? Telaga Pegat. Itu telaga pegat maksudnya apa sih? Kok namanya gitu? Ya, kalau suami istri atau suaminya doang gitu ya. Mandi di situ, orang yang udah nikah cerai. Kebanyakan cerai. Kosnya gitu. Iya toh, Pak. Iya, mitos. Makanya namanya telaga pegat. Telaga Pegat. Serem banget. Seru nih teman-teman nih, petualangan baru di Gresik, Jawa Timur. Gila. Hutan guys. Biasanya di kanan kiri ini banyak ditemuin rhodostoma biasanya. Di sini? Ya di bawah ini. Oh. Kanan kiri. Apalagi sekarang musim hujan pertama nih. Bener. Berarti kalau misalkan malam kita pakai kendaraan lewat sini, bisa jadi di Nyebrang. sini. Ini jalan buat apa sih? Ini buat tambang kapit. Bukan umum. Bukan umum. Oh, bukan jalan umum. Berarti perusahaan PT, punya PT. Punya PT ini ya. Perusahaan. Tambang kapur nih teman-teman. Dan ini kalau kita pegang, anget. Ya, tanahnya memang disukai Viper. Dari jenis Viper tuh suka biasanya. Kalau misalkan malam tuh dia, wih. Jadi untuk cadangan air. Ya, air bisa diminum, Pak. Air pada AM. Air jadi banget ya. Teman-teman keluar dari sini. Berbuka. Nah, kita udah mulai masuk hutannya, teman-teman. Airnya lihat deh. Ini masih terjaga banget. Lihat. Airnya bening banget, teman-teman. Mantap, bisa diminum ini. Ayo, Lek. Coba. Duluan yuk. Orang tadi aku pakai muka enak banget. Ambil aja, Pak. Iya. Udah jadi jualan ya. Di pohon ini apaan namanya? Orang. Orang. Ranting apik, Pak, iki, Pak. Bukan ranting ternyata, Pak. Pak. Pak ular, Pak. Mana? Pak ular, Pak. Oh iya. Baby, Di. Baby ini. Jadi apa? Nih. Apaan ya? Adut ya? Mas. Kadut, Pak. Oh, iku, Pak. Boiga. Iya. Boiga dendrophylla, cincin emas. Heeh. Nih. Anak Boiga dendrophylla. Oh iya. Ular kucing, teman-teman. Di sini ada ya penyebaran? Ada. Banyak memang. Ada. Ya? Pas ya di sini, Pak. Iya, Cari memang. minum dia. Memang dekat air. Emang habitatnya gitu Habitatnya, ya? Dekat air. Dan dia makanya kalau segede gini apaan ya? Cicak lah, Cicak. Pak. Musik. Cicak, Pak. Anak katak juga bisa dia. Dan pasti dia nelur di bawah, Di bawah. netes di bawah, terus udah gitu dia Naik. ke atas. Hmm. Oke. Ini udah berbisa nih segede gini juga ya? Udah kayak emaknya kali ya? Udah. Tapi kan bisanya dia medium ya? Nggak Lumayan lah. nggak mematikan. Nah ini teman-teman, watering cat snake atau jenis ular cincin emas. Nah biasanya hidup di sekitaran mangrove dan juga pinggiran-pinggiran sungai seperti ini. Populasinya di Jawa itu lumayan banyak. Dan ini adalah akhir tahun, dan biasanya di akhir tahun seperti ini banyak anakan-anakan ular menetas. Tak terkecuali jenis ular yang satu ini teman-teman. Nih, tuh, lucu banget ya. Lucu, kecil ya, Pak. Iya. Dan dia nggak terlalu agresif kalau masih kecil kayak gini ya. Kalau nggak diprovokasi. Ya nggak sih? Gedenya kan ya memang gitu, Pak. Hah? Gedenya kan ya nggak agresif. Masa coba. Nah ini bedanya sama weling atau Bungarus candidus atau welang Bungarus fasciatus itu ada di cara dia hidup teman-teman.
Kalau walang weling itu hidupnya di sekitaran tepian sungai juga, di sekitaran air. Mereka semi akuatik tapi mereka terestrial. Jadi ular jenis ular terestrial yang jarang bisa naik ke pohon. Nah kalau si cincin emas ini bandetnya atau belangnya sama dengan mereka, hampir mirip. Cuma kalau kita lihat dari bentuk kepala itu agak susah ngebedainnya. Ini kecil-kecil juga. Udah mulai belajar gigit ya. Tuh. Walaupun masih belajar nyerangnya, masih belum bener ya. Ini lokasinya dekat banget sama jalan teman-teman, tapi masih hutan belantara gini. Dan yang tadi saya jelasin, ular jenis ini berbisa tapi medium venom. Nah kalau elang weling atau Bungarus candidus seperti ini gambarnya, dan Bungarus fasciatus atau ular ulang seperti ini gambarnya, mereka terestrial, sedangkan ini arboreal. Jadi mereka jarang sekali turun ke bawah, melainkan hidupnya di sekitaran ranting-ranting pohon di atas gini Andi ya. Kalau turun ke bawah pun mereka hanya untuk mencari minum biasanya. Habis itu dia naik lagi ke atas. Nah ciri-cirinya ular pohon itu biasanya ada di ekor. Nah ekornya ini panjang teman-teman, lebih panjang daripada ular terestrial. Nah ini fungsinya untuk jadi pengait. Nah jadi kalau misalkan mereka merayap dari satu dahan ke dahan yang lain itu, ekor ini, nah ini membantu mereka untuk berpegangan teman-teman. Sehingga mereka nah seperti ini tidak mudah jatuh. Jadi walaupun tidak dikasih kaki, mereka bisa tetap jalan. Tahu nggak Pak? Kita tebak-tebakan. Kita tebak-tebakan. Kenapa ular nggak dikasih kaki? Kalau dikasih kaki dia bakal lari kalau lihat kita. Salah. Apa Pak? Salah. Apa Pak? Kenapa Ya, ular kalau ada kakinya larinya kenceng lah. beda? Kalau dikasih kaki nyokot cu. Saja ya buat monitoring aja habitatnya di sini ya. Oke, tujuan kita soalnya kan nyarinya jenis apa? Viper yang memang legendanya Jawa lah. Itu Daboya siamensis. Kita belum bisa dapetin, tapi udah nyebar tim, anak-anak udah duluan. Mereka searching. Nah, ini kita rilis lagi teman-teman. Oke, untuk biar jadi indukan di sini ya. Biar banyak, ntar kalau udah overpopulasi baru lo tangkep boleh kan? Ya betul. Iya, ayo jalan. Yuk. Kita masuk jauh lebih dalam lagi ke arah sana teman-teman. Hati-hati mah. Masuk jauh lebih dalam lagi. Kita sisir dulu areal pinggiran jalan sini teman-teman. Gak terlalu jauh dari solokan tadi. Aduh, nah itu di atas itu juga jalan. Dan di bawah ini juga saya lihat ada banyak sampah bertebaran. Ini kayaknya warga buang sampah ke sini teman-teman. Aduh, tolong dong nih masyarakat, buat warga kita, masyarakat Indonesia untuk tidak membuang sampah ke hutan ya guys, karena hutan bukan tempat sampah. Nih, kita sadar lingkungan bersama teman-teman demi kebaikan bersama. Tuh, sayang banget teman-teman, hutan sebagus ini kalau kotor kayak gini kan sayang. Ini kita masih trekkingan teman-teman, nyari-nyari. Jadi nyari ular tuh nggak mudah. Jadi kita harus benar-benar sabar, terus bisa ngecek setiap tempat yang mungkin kita curigai jadi habitat untuk ular. Oh itu lubang apa tuh? Ada lubang tuh. Mas Rizal bisa cek nggak? Coba lihat. Sebentar. Barangkali ada hewannya. Kayaknya itu burung deh. Itu yang itu sama yang atas itu loh Mas. Kalau itu Mas Dika punya senter nggak? HP. Itu yang kanannya juga kayaknya kalau dicek. Coba lihat ya Mas. Cek Mas. Gokil nih teman-teman. Kosong ya? Kosong. Nggak ada ya? Biasanya tuh dia tinggal di tempat kayak gimana sih nih kalau Viper tuh? Kalau Viper di bawah-bawah. Hah? Kalau Viper di bawah. Di bawah gini. Oh di bawah gini dia. Iya, di bawah gini. Di bawah pipa-pipa ini. Oh, di bawah tumpukan daun. Coba Mas. Ini. Ada ini ularnya nih. Deketan. Di belakangku. Sini Mas Rio, sini dekat. Alek dekat sini kanan kiri. Mana tak kelihatan A? Kita coba turun teman-teman, ini jalannya ketutup soalnya. Jadi kita coba lewat jalan raya lagi, bukannya raya ya, jalan perusahaan lagi. Arah ke sana dia lebih bisa ngejelajahin pinggiran dulu. Yuk. Ini jalanannya gokil teman-teman. Ini gini aja Pak. Aduh pinggang gue.
kelihatan mobil-mobil dari tambang batu kapur. Di sini kaya akan mineral batu kapurnya, jadi memang ada perusahaan tambang di sini. Dan hutan-hutan yang ada di sekitaran sini itu masih asri, jadi masih jadi habitat yang baik untuk para hewan. Tak terkecuali jenis tupai, kemudian mamalia-mamalia dan juga apes ya, atau jenis-jenis burung. Ada banyak sekali teman. Nah itu suaranya masih kita bisa dengar. Nah, kan masih ada banyak burung-burung ocehan juga di sini. Luar biasa tuh, lihat akar-akaran yang bagus-bagus juga banyak di sini. Dan ini yang biasa dimanfaatin sama teman-teman reptiler tuh yang kayak gini nih, yang udah tidak dimanfaatkan lalu diambil untuk kemudian dijadikan dekorasi untuk hiasan-hiasan reptil-reptil mereka. Keren ya. Kamu bro? Apa dok? Apa dok? Dok? Apa? Dapat apa? Mana? Ini ya, ada kembang retik Mana mas? Ini tak pegangin. Bantu mas. Lek, bantu lek. Coba bantuin ya. Gede pak. Apa banget ini? Ayo bantu. Jangan tarik. Kasihan. Nyelap ya. Lepas kepala di sini. Gimana? Kepalanya, lepas. Kepalanya Dika. Udah, Opi gak usah kalau nggak bisa, nggak usah. Terus gitu bantuan nggak? Izin pak. Tapi pak kamu bilang lupa. Lupa balik lagi. Kemana larinya? Putar balik pak. Hah? Putar balik. Masa usap? Iya balik lagi dia pak. Itu badannya udah kepegang? Iya gini. Badannya nih. Ini ada ular piton besar teman-teman. Tadi Mas Rido lihat, terus langsung ditarik. Jadi liar ya, tuh. Nggak kelihatan. Ini pasti di sini. Ini sarangnya kayaknya. Yuk kita angkat dulu aja yuk. Coba lihat nih. Kita buka dulu, kita bongkar aja dulu. Ini kayaknya sarang nih. Kita lihat, ini benar sarang nggak ya? Kita lihat ya. Dilepas. Wih, gedenya. Tarik balik banget. Dapat tuh. Satu doang, nggak ada lagi. Ada telurnya nggak? Pasti coba dicek. Kosong. Oh, betina lagi. Hah? Betina lu? Masa pak? Iya, betina pak. Coba bawa ke tempat yang ada terang dulu pak. Kita lihat pak. Nah ini teman-teman, Reticulatus piton atau sanca jaring Asia. Ini tersebar luas ya, penyebarannya itu sampai hampir meliputi seluruh kepulauan di Indonesia kecuali di Papua. Dan ular ini bisa tumbuh hingga 12 meter panjangnya. Kalau Reticulatus ini ular terpanjang di muka bumi. Ini bisa mencapai 12 meter. Dan ini estimasi 3 meter. Iya. 3,2. Iya, sekitar 3,2 meteran. Nah ini masih galak. Nah kelihatan kalau misalkan ular yang masih liar itu kalau ditangkap itu dia buka mulut kayak gitu. Nah ini direntangin coba Lek. Ukurannya berapa? Hah? Coba Lek. 3 meter Lihat, setengah. lumayan teman-teman. Ini kalau untuk anak kecil seusia anak Mudi mati nggak digigit ini? Mati. Nggak usah pak, orang dewasa aja Orang mati, dewasa Pak. mati. Orang dewasa mati. Iya, 2,5 meter kemarin itu ada di Jogja meninggal. Masa Pak? Iya, Ceritanya makanya. kayak gimana? Gara-gara dia itu nangkep ular sendirian. Nah, ini buat teman-teman di rumah. Nah, ini, juga, buat perhatian dan harus diperhatikan. Karena nggak bisa diremehkan ular piton liar, Pak. Oke. Karena kalau kita merasa sok jago, kita akan fokus sama kepalanya. Kita abaikan ekornya. Itu bahaya banget, Pak. Karena yang membunuh itu kebanyakan ekornya. Gimana caranya ekor bunuh? Dia ngunci, Pak, belit. Jadi dia itu ngeremas detak jantung. Praktek langsung. Coba Nah, Mas. praktek. Aduh, siapa ini? Coba pegang kepalanya dulu. Pegang kepalanya. Pegang kepala. Nah. Nanti kita lihat kalau dia nangkap sendiri. Lepas, Tadi lepas semua lepas. Nah, Gitu. gitu. Otomatis orang kan Ya, fokus di sini, Pak. Nah, iya fokus ke kepala. Fokus kepala karena takut digigit. Badannya? Nah, badannya akhirnya ngelingker ke detak jantung kita. Akhirnya dia itu ngeremes di. Oh, dia bisa ngerasain detak jantung. Oh iya, Pak. Nah, ini dia udah mulai nyari Oh iya, ekor posisi itu buat membunuh, jalan-jalan. Pak. Karena orang fokus sama kepalanya, Pak. Nah, fokus sama kepalanya akhirnya ngelingker dan abaikan ekornya, akhirnya ekornya belit ke badan sama leher. Ini mulai naik ini. Nah, ini mulai naik. Ini nanti akhirnya naik ke Oh iya, leher. yang di punggung nih. Iya. Lihat tuh, tubuh mulai gerak-gerak tuh. Nah, Gerak naik ya. ini kebanyakan kasus begini di Indonesia. Kebanyakan kasus begitu. Nah, kalaupun kita udah terlanjur ngelepas kepalanya, kita fokus ke ekornya, kepala akan menggigit muka kita. Oh, malah jadi fokus Wah, ke kepala. Akhirnya bingung, Pak, kita. Nah, akhirnya terlambat
Nah itu sendirian, makanya kenapa handle reticulatus piton itu nggak bisa sendirian, karena memang antisipasi kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya banyak mitos di Indonesia katanya nih, orang-orang awam di Indonesia yang awam tentang reptil itu percaya bahwa piton ini tidak menggigit. Ya, piton ini nggak menggigit katanya. Padahal kan itu fake, itu mitos. Benar. Piton ini sangat sakit gigitannya, Betul. bisa merobek justru. Betul, Ya. meskipun hasil tangkar sekalipun nggak gitu Pak. Iya sama ya, Sama. sama. Nah, itu curang, jangan dipegang dulu, pegang ini dua-duanya gitu pegang. Nah gitu. Nah. Coba Mas, coba bentar. Coba pegang kepalanya dua-duanya. Pegang kepalanya dua-duanya pegang. Nah, ini ya Pak, maksudnya Ya. Pak. Udah, yuk tinggal lihat. Gitu. Yuk. Mana ada? Oh iya Pak. Oh iya iya Pak. Kita temukan yang kita cari akhirnya teman-teman, si pendesis. Daboya siamensis, ular piper masuk 10 besar, salah satu jenis piper yang sangat mematikan di bumi. Masa Pak? Ini bawa huko itu kayak molu ya. Kayak mulu motifnya. Ini makanya saya bilang kalian harus mengenal jenis ular. Kenapa? Karena lihat, kalau misalkan selewat di Indonesia itu ada jenis ular namanya Piton bipitatus. Gambarnya seperti ini. Dan kalau masih kecil, mirip sekali dengan ular ini. Dan Piton bipitatus itu di Jawa banyak ya. Populasinya ada. Banyak. Nah ini Pak, ini Pak. Nah ini. Nah ini teman-teman. Nah, lihat. Nah ini. Wis. Nah, ini denger ya, denger nih. Hissingnya atau desisannya itu lebih keras daripada king cobra. Nah itu. Wis. Dan ular ini tidak sepasif Achystrolon rhodostoma atau jenis ular gibuk teman-teman. Nah lihat ini. Wis. Nah, wis. Antibisanya belum ada di Indonesia, baik lokal maupun impor. Ya. Belum ada. Dan ini dia, lihat. Ular ini biasanya kalau di ya. Ular ini kalau misalkan di Gresik itu dinamain bandotan puspo ya Pak. Benar. Nah, lihat. Nah, ya teman-teman, sama seperti jenis viper lain, di ujung mulutnya itu ada kayak sensor pit juga ya. Itu yang bolong itu sensor pit nggak sih? Di? Iya benar. Iya ya. Sama. Ini populasinya udah agak langka. Areal Jawa Timur sendiri sudah mulai sulit ditemukan. Namun jenis ular ini tidak termasuk jenis ular dilindungi ya? Bukan. Bukan termasuk jenis ular dilindungi. Nah, lihat teman-teman. Jadi mereka itu keluarnya kalau mau malam kayak gini, senja-senja begini ya. Maghrib begini. Ini mau nyebrang jalan tadi. Dari situ mau ke sana memang dia tuh, mau masuk ke sana. Oh, Waduh. Ini serem banget ya ular ini. Ngeri Pak. Wish. Balik dia, terbang. Bisa balik cepat tuh. Oke, ini ular yang nggak bisa disepelekan teman-teman. Ini benar-benar ular yang keren. Dan saya bingungnya itu kenapa ada di sini Pak? Rasanya Gresik memang. Aslinya emang. Tapi daerah Madiun itu nggak ada yang kita temuin. Ada lagi di Maluku. Maluku? Maluku ada. Maluku ada? Ada. Tapi warnanya lebih cerah daripada yang Bali ada nggak? Bali kan. Bali nggak ada. Di NTT itu di Komodo ada bener ya? Ada. Oke. Dan orang NTT itu katanya itu takut banget kalau misalkan ketemu ini pas dari asem di hutan di daerah pulau-pulau Komodo atau Pulau Rincan. Takut banget kalau ketemu ular ini. Karena desisannya itu kencang. Bisanya juga bahaya dan dia. Bisanya juga sangat bahaya ya. Wow. Akhirnya teman-teman, setelah penelusuran yang cukup lama, kita bisa juga berhasil menemukan seekor ular Piper Daboya siamensis. Ukuran aduk ini ya, ukuran besar dan sepertinya ini betina. Wis. Lamar ya Mas. Dia kalau ke ini nggak ngigit, ke tangan ngigit dia. Iya. Karena ada sensor pitnya ya. Tuh. Jadi kalau ke hook itu nggak ngigit, kalau ke tangan, ke tangan dia ngigit. Ini satu kali sipratan gigitannya lumayan teman-teman.
Ini kalau di sini makanin tikus dia. Makanin mamalia yang di sini sih. Pai, Tikus dan emang katak juga bisa dia. ada di daerah kampung gini nih. Iya. Nah ini mau gimana nih? Mau kita tangkap buat sampel? Boleh nggak? Tangkap lah Pak. Tangkap ya. Iya, Pak. Buat penting banget, butuh banget spesimen hidupnya. Saya buat edukasi ke masyarakat kalau jenis ini itu ada di Indonesia. Iya. Selain video. Jadi biar kalau misalkan kita bikin sosialisasi ke masyarakat, karena gue yayasan kan, kalau lu pada kan seller, tapi punya izin tangkap kan? Ya udah gue nggak punya, gue pinjem ya izin tangkapnya. Ya memang bener ini harus dibawa buat sosialisasi. Jadi Iya. takut ya nanti di alam ada orang ngiranya ular molu karena sama banget kepalanya segitu. Itu makanya mirip polu. Mirip molu. Jadi ada piton, jenis namanya piton bipitatus. Itu mirip banget kalau fotonya kecil. Itu sama ini sama nih, lihat ya teman-teman. Ini jenis Daboya siamensis. Ini piper ya. Dan ini yang satunya nih yang digambar sini itu adalah piton bipitatus nih. Kalau kecil tuh mirip. Yang satu piton, yang satu piper. Makanya hati-hati, ini piper sangat mematikan. Nggak Sama bercanda. bisa desis juga. Sama bisa desis juga. Oh lurus tuh. Lurus desis juga. Oke guys, ini udah mau maghrib juga. Kayaknya karena kita nggak bawa perlengkapan untuk lighting, untuk lampu, kita kemas ular ini. Masukin piper itu agak gampang-gampang susah teman-teman. Karena jangan sampai kita menyentuh bagian tubuhnya. Tadi baliknya cepet banget. Ayo, coba mas, kita kerja sama. Stop. Bentar. Ini spesimen hidup yang kita dapat dari Gersik bareng sama para reptiler luar biasa, sahabat-sahabat saya. Ada Mas Diki Firmansyah, ada Rido, ada teman-temannya juga, ada Mas Indi Pandi, ND Reptil. Terima kasih brother. Saya pinjam izinnya ya. Laporan nanti kita sama teman-teman balai di Jawa Timur, kita laporan bahwa saya ngambil spesimen dari Gersik nih untuk edukasi. Kepentingannya untuk diperkenalkan ke masyarakat di Indonesia kalau jenis ini memang ada ya. Bukan di India saja sampai Afrika penyebarannya, tapi ternyata di Indonesia juga ada yang siamensisnya ya Pak. Kalau yang India sampai Afrika itu, kalau nggak salah nama latinnya tuh Daboya raseli. Warnanya beda, lebih cerah yang di sana. Mirip-mirip kayak yang di NTT sana ya Pak. Nah kalau yang di sini namanya Daboya siamensis, warnanya lebih gelap teman-teman. Besarnya sama, bentuknya sama, saya juga nggak tahu perbedaan dari mana, anatomi kayaknya. Dan ini piper. Oke, kalau gitu terima kasih buat ND Reptil, mohon di follow ya media sosialnya Mas Indi Pandi di sini, Rido di sini. Nah ini Bapak Diki Firmansyah, ada media sosialnya di sini ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Dikipedia. Lo ada channel YouTube gak nih? Gak ada ya? Lo bukan YouTuber ya? Berarti lo Facebooker sama seller. Oke, tapi mereka resmi teman-teman, mereka berizin. Oke. Kalau gitu saya Panji Petualang mewakili yayasan saya, Yayasan Masyarakat Peduli Alam dan Satwa Indonesia. Assalamualaikum, salam lestari, salam konservasi. Bye bye. Reptiler Jawa Timur, salam